Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku peserta didik yang berbahagia? Bertemu lagi dengan saya, Herawan Dwi Siswantoko, dalam pembelajaran virtual mata pelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Namun, sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Seperti kita ketahui bersama, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, ideologi negara Indonesia, sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia, falsafah bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, serta cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Lalu, apakah kita sudah mengerti bagaimana sejarah lahirnya Pancasila hingga menjadi dasar negara? Proses perumusan dan penetapan Pancasila dimulai dari pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepang dinamakan Dokuritsu Jumbi Tosakai. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan dilantik pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI beranggotakan 62 orang dengan 7 orang perwakilan Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyadiningrat. Wakil dari BPUPKI perwakilan dari Jepang adalah Ichibangase. Dan wakil BPUPKI perwakilan dari Indonesia adalah RP Suroso. Selama masa kerjanya, BPUPKI bersidang secara resmi sebanyak 2 kali, yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni membahas tentang dasar negara, dan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang pertama, terdapat 3 tokoh pendiri negara yang mengusulkan gagasan dasar negara. Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin, yaitu pada tanggal 29 Mei. Yang kedua Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei. Dan yang ketiga Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kita lihat, ini adalah ketiga gagasan yang dimaksud dalam sidang pertama BPUPKI. Coba kalian cermati dengan seksama. Untuk Mr. Muhammad Yamin, di sebelah kiri adalah gagasan yang disampaikan secara lisan, dan setelah dia turun dari mimbar, gagasan tertulisnya adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah gagasan yang diberikan oleh Mr. Supomo. Dan gagasan yang ketiga ini, gagasan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, yang pada akhirnya dijadikan sebagai Pancasila. Setelah selesainya sidang pertama BPUPKI, dibentuklah panitia kecil beranggotakan 9 orang dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Panitia kecil tersebut dinamakan sebagai Panitia 9. Tugas dari Panitia 9 adalah menyelidiki usul-usul dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan ketetapan rumusan dasar negara. Isi dari ketetapan rumusan dasar negara tersebut membahas terutama mengenai agama dan negara. Ketetapan tersebut dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Bisa kita lihat, ini adalah rumusan dari sila-sila
yang ada di Piagam Jakarta. Lalu kita bandingkan dengan isi dari sila-sila Pancasila yang kita gunakan sebagai dasar negara sampai saat ini. Jika diperhatikan bersama, pada bunyi dari sila pertama, di mana pada sila pertama Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Bunyi sila tersebut menuai kritik dari para golongan pemeluk agama Protestan dan Katolik, sehingga Muhammad Hatta mengajak para tokoh negara, terutama dari golongan agama, untuk melakukan pertemuan yang membahas perubahan dari bunyi sila pertama tersebut, sehingga tercipta bunyi sila pertama yang ada di Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Adanya pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu menandai kekalahan Jepang. Oleh sebab itu, dengan adanya kekalahan Jepang tersebut menjadikan momentum bagi bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia sesuai dengan prakarsa sendiri. Hasil pertemuan antara tiga tokoh bangsa Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyadinat dengan Jenderal Terauchi di Saigon, menghasilkan suatu keputusan untuk pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakilnya. Anggota PPKI berjumlah 21 orang, dan setibanya tiga tokoh bangsa tersebut ke tanah air, ditambah 6 orang menjadi 27 orang. Yang perlu kita ingat, kesemua anggota PPKI tersebut merupakan putra bangsa Indonesia, sehingga dapat menjadi sebuah tonggak bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan hasil jeripayah bangsa Indonesia sendiri, bukan sekedar pemberian dari Jepang. Setelah melalui berbagai rangkaian peristiwa yang kalian bisa pelajari di buku dan berbagai literatur yang ada, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 negara Indonesia berhasil memproklamirkan diri menjadi bangsa yang merdeka. Satu hari setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI melaksanakan sidang pertama yang diantara hasilnya adalah menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang perlu kita ingat bahwasanya isi dari gagasan Pancasila berada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Setelah kita sudah mempelajari tentang proses perumusan dan penetapan dasar negara, yaitu Pancasila, sudah sepatutnya kita juga harus memahami dan mengambil nilai-nilai positif perjuangan para pendiri bangsa. Di antaranya adalah nilai semangat dari para pendiri bangsa, nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua adalah komitmen dari para pendiri bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga adalah bagaimana para pendiri bangsa menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dengan jalan musyawarah dan mufakat. Dan sepatutnya kita sebagai generasi muda, sebagai penerus keberlangsungan dan kejayaan bangsa Indonesia ini, sudah sepatutnya kita bangga dan menghormati perjuangan dari para pendiri bangsa. Di antaranya adalah menjaga dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dari pembelajaran yang singkat ini, saya akan memberikan tugas diskusi
masing-masing kelompok dengan pokok bahasan yang berbeda. Untuk kelompoknya kemarin sudah saya bagi ya, saya sampaikan ke ketua ya. Saya membagi menjadi 4 kelompok, di mana kelompok pertama akan membahas atau berdiskusi tentang proses yang berkaitan dengan BPUPKI. Kelompok kedua berdiskusi berkaitan dengan Panitia 9. Kelompok yang ketiga berdiskusi yang berkaitan dengan PPKI. Dan kelompok yang keempat akan berdiskusi tentang bagaimana kita memposisikan sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, untuk menjaga dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Masing-masing pokok bahasan yang kalian diskusikan terdapat 3 soal. Untuk kelompok pertama terdapat 3 soal. Yang pertama adalah buatlah biodata singkat struktur keanggotaan BPUPKI. Yang kedua, mengapa Jepang membentuk atau menyetujui pembentukan BPUPKI dan mengapa ada campur tangan orang Jepang dalam struktur keanggotaan BPUPKI. Yang ketiga adalah apa hubungan asal daerah anggota BPUPKI dengan keterwakilan rakyat Indonesia. Kelompok kedua yang Panitia 9, yang pertama adalah buatlah biodata singkat keanggotaan Panitia 9. Yang kedua, apa akibat adanya perubahan rumusan sila pertama oleh Panitia 9. Dan yang ketiga adalah hal positif apa yang bisa diambil dari pertemuan Muhammad Hatta dan para tokoh pendiri bangsa dalam pembahasan perubahan sila pertama dasar negara. Untuk kelompok pembahasan PPKI, yang pertama adalah buatlah biodata singkat keanggotaan PPKI. Yang kedua adalah berapa kali PPKI melaksanakan sidang dan apa saja hasilnya. Yang ketiga adalah hal positif apa yang bisa diambil dari para pendiri bangsa dalam menjiwai sidang PPKI untuk menetapkan dasar negara. Dan untuk yang kelompok keempat, soal pertama adalah apa semangat yang patut ditiru generasi muda terhadap semangat dan komitmen para tokoh perumus dasar negara. Yang kedua, apa tugas generasi muda terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan semangat dan komitmen para pendiri bangsa pada situasi dan kondisi saat ini. Sudah kalian catat? Oke, silahkan diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Buatlah dalam bentuk makalah, lalu kirimkan kepada saya terlebih dahulu. Nanti saya review dulu. Kemudian nanti setelah saya review, boleh disebarkan ke semua peserta didik di kelas kalian. Dan pada pertemuan virtual minggu depan, kita akan memulai untuk berdiskusi dengan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari makalah tersebut. Sampai di sini saya cukupkan pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.